Orang sering mengatakan bahwa nanti juga akan puber lagi. Namanya puber kedua tuh bohong. Jadi kita tahun berapa 2018 2017 telah melakukan penelitian ya pada pasien-pasien yang berpuasa itu gairah seksnya tuh turun berapa persen. Ya, berapa yang biasanya berapa kali, kita tanya berapa kali, pasien kan datang 50% turun. Berarti kalau ada orang buka puasanya pakai duren, kerang, makan beratnya kambing, dessertnya semangka, udah pasti kelar makan. Kalau pertanyaan-pertanyaan tuh paling sering itu adalah di IG. Di DM. Tapi saya udah nggak mau lagi ngejawab. Karena kalau di DM tuh kadang-kadang dia kasih gambar, misalnya payudaranya besar sebelah. Dikasih fotonya. Kan itu kan gambarnya kan gila. Oper. Enak juga ya buka ya. Enak. Sama ya, tapi biasanya aku bukanya pakai kurma dulu deh. Oh kurma ya. boleh dok. Kalau saya kan tadi kurmanya udah. Udah iya kan. Saya paling suka ini nih, kalau nggak dicelup-celup teh. Dicelup sama itu lebih enak kali ya. Enak banget dok. Manisnya dapet, kriuknya dapet. Kriuk, kalau nggak dapet kerupuk. Lucu banget gua. Dok. Dokter, kalau di rumah jangan-jangan kayak orang kerja juga. Kenapa? Banyak tetap orang nanya-nanya soal kesehatan seksual, kan apalah gitu-gitu. Kita ngatur jadwal ya. Biasanya dokter kan praktek jam 3 sampai jam 6. Tapi sekarang dia lebih maju. Jadi jam 3 sampai jam 5 dulu, jam setengah 6, kemudian buka puasa, sholat dulu, kemudian lanjutin praktek sampai jam 8. Biasanya gitu. Jadi diatur. Pada ini dan masih banyak sih masalah-masalah ya kan pada waktu puasa atau apa ya namanya masalah kehidupan manusia kan tetap aja seperti itu. Apalagi gitu. Enggak saya kebayang kalau punya keluarga, salah satu keluarga besar saya Dokter Boyke punya nomor kontaknya. Ngapain lo megang-megang begituan? Bisa ngapain lo? Salih kenapa? Buka puasa pakai apaan begini-begini? Sama bini gua. Ya Allah, Salih. Lo tuh bisa nahan dikit kenapa? Karena kan nggak boleh. Tapi udah sholat maghrib. Udah dok. Kemudian, oke, tapi kan udah gitu buka dulu dong supaya perutnya nggak terlalu kosong. Energi kamu juga cukup. Aman dok. Aman. Masa orang buka puasa langsung keramas nih? Masih basah rambutnya. Apa nggak masuk angin ya? Dok. Kasih tau dok. Seger banget ini gua nih. Kok bisa begitu sih? Enak banget ternyata. Makanya punya istri. Gue punya, gue aja lo ya. Gue punya. Cuma gak pernah. Gue mah kalau buka puasa mah manis-manisan dulu. Iya, manis dulu. Makan mesti sedikit dulu. Nanti kalau kita sudah selesai sholat maghrib, kemudian boleh nambahin sedikit. Karena perut juga kan nggak bisa langsung kembung begitu. Apalagi langsung pikirannya mau puasa itu cuma mikirin mau begituan kan nggak bener juga. Cara ngomongnya kayak Dokter Boyke ya? Emang Dokter Boyke setan? Ini Dokter Boyke. Dokter? Iya. Sahil dong. Sahil. Ya jadi Sahil juga mesti tahu gitu loh. Nanti kamu bukannya apa-apa. Nanti setelah hubungan kalau belum makan, energinya belum ada malah tambah lemes. Ih, aku mah energik banget dok. Karena kamu di bayangan kamu cuman itu aja. Kapan buka, kapan dung ya. Dok, ya masa dari pagi nahan ngeliatin bini. Aduh, begitu. Masa buka nggak langsung hajar. Amal, tahu kan kalau kita berpuasa tuh kan menahan nafsu bukan hanya nafsu. Nafsu makan, nafsu amarah. Tapi juga nafsu yang itu satu. Iya. Nafsu itu. Dia denger beduk tuh bukan dung yes. Ya, tapi ini jujur dok ya, teman saya emang punya kelebihan dalam hal nafsu yang kesitunya tuh. Apa maksud lu? Ini maksudnya gue, lo kan emang orangnya ya jujur aja. Jujur. Wancel mana ya Wancel? Enggak. Lu bukan Riko Lubis ya. Gak usah ngomong begitu lu. Enggak, nih lo jujur aja. Lo kan emang punya libido yang tinggi. Libido ya yang kan? tinggi. Cuma permasalahannya, itunya gak masalah Pak. Kita harus konfirmasi ke orangnya langsung, ke Dokter Boyke-nya. Emang boleh secepat itu dok? Buka puasa cuma makan korma 3.
minum teh manis langsung dung yes. Terus begitu. Lah kalau Emang bini, boleh. kalau bini kita tahan sama bau mulut kita mah nggak apa-apa. Bukan masalah bau mulut. Bukan masalah Secara ininya bahwa nih, secara badan kita Gimana, kan Dok? butuh makanan energi dulu. Untuk berhubungan suami istri itu yang dibutuhkan kan sekitar 100 sampai 200 kalori. Oh, Ya. iya. Sehingga untuk supaya saling memuaskan keduanya ya kalorinya mesti ditambah. Makanya kalorinya itu tadi kurma oke, ya. Tapi paling enggak ada makanan-makanan yang banyak mengandung protein. Jadi kalau bisa ada makan beratnya sedikit dong. Ya, makan Berarti beratnya kurma sedikit. ini ada kalorinya Ada juga, Dok? kalorinya. Dan kurma termasuk salah satu makanan yang dianggap sebagai makanan yang bisa memberikan kesehatan. Karena ternyata bukan hanya kalorinya saja, dia juga ada vitamin, termasuk vitamin B6 untuk pencernaan, termasuk untuk meningkatkan imunitas. Jadi seperti itu. Berarti baiknya buka pakai kurma dulu, Ya, minum dulu, kemudian habis itu sholat maghrib, kemudian setelah itu baru makan yang berat. udah makan Atau- kurma nih. Ntar Dok, mau lanjut lagi. Nggak bisa. Korma cuma satu. Kenapa emang? Korma nggak ada kalorinya. Belum ada kalori. Minimal lo Terus makan terus kamu mau kemana lagi? Mau lanjut? keren. Pada ronde kedua. Iya dong. Kan dong istrinya kan juga mesti makan dulu. Oh istrinya lagi dapat dok. Emang dia dapat tapi kayaknya. Sembarangan. Kok bisa begitu ya bang? Kok bisa sembarangan? Kenapa? Kok bisa begitu? Jangan maaf. Lagi dapat tuh nggak boleh. Iya, maaf. Saya salah. Tapi orang juga harus tahu ya kalau mengapa sih hubungan badan pada saat lagi dapat itu nggak boleh. Karena yang pertama darah haid yang keluar itu akan terdorong kembali masuk ke dalam rahim Jadi racun. dan bisa menjadi racun, bisa mengakibatkan kanker, bisa mengakibatkan endometriosis, kista dan seterusnya. Makanya sejak zaman dulu tuh kita sudah diwanti-wanti ya kalau kita yang muslim itu tidak boleh. Nggak boleh. Iya. Pokoknya lo sabar minimal lo kongguan dulu ke pas buka gitu lo. Abis korma segala. Nih dokternya doyan tuh. Nggak gue suruh lo dia makan. Makan ini dari tadi. Enak Dok, kongguan Dok. Enak baik truk teh. Oh coba teh lu. Enak. Gue gak disediain teh sama bini gue. Tadi lo nyelup juga tapi bukan teh. Karena sudah ini belum nyelup lupa ngangkat bisa hamil loh. Di masa subur apa enggak? Kan sah Dok. Iya maksudnya tuh tapi memang ada rencana punya anak. Ada. Ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak berencana punya anak paling tidak harus ikut KB. Nah. Aku tuh pengen punya anak 3 Dok, tapi anak pertama semua. Gimana? Anak pertama semua. Aminin aja dok, bener. Enggak, Dia tanggung sendiri kok, dia tanggung sendiri. Amin gitu dok. Jangan. Ada jadi anaknya ada yang dari Klaten, ada yang dari Majalengka gitu dok. Dia mau pengen gitu, sebar semuanya. Dok, tapi aku tuh ngerasa gini Dok. Ini kan aku Nafsuan. nafsu gitu ya. Ya, parah. Tinggi gitu ya. Ah. Diam. Iya maaf. Itu namanya hypersex gak sih Dok? Iya kan dok. Hypersex itu adalah kelainan. Ya, jadi kamu hanya kita golongkan sebagai libido yang tinggi. Oh belum Yang sampai tahap belum hyper. sampai hyper. Oh. Kalau hyper itu bisa sehari beberapa kali. Berapa dok? Sampai Batasannya? misalnya rata-rata sampai ada 3-5 kali. Kemudian juga dia itu saking hypernya dia pulang ke rumah dari kantor hanya untuk melakukan balik lagi ke kantor. Jadi sampai seperti itu dan sorry. Kamu menikmati nggak hubungan itu? Menikmati Nah, Dok. kalau hypersex Ini sebenarnya banget Iya, Dok. kalau hypersex dia tidak menikmati. Oh, Dia gitu? mengakhiri hanya untuk melampiaskan saja. Dia perasaannya setelah hubungan badan, hubungan pasutri, dia merasa hampa, merasa kosong. Sehingga untuk orang-orang yang hyper itu dia akan mencari terus perempuan-perempuan sebanyak-banyak mungkin. Makanya disebutnya di dalam dunia kedokteran namanya satriasis atau Donyuanism karena pasangannya banyak. Itu untuk yang laki-laki. Untuk perempuan juga ada. Namanya nymphomania. Dia tidak puas sama satu laki-laki. Dia friend with benefit siapa aja pokoknya yang bisa memuaskan dia oke. Nggak usah bayar pun nggak apa-apa. Itu namanya nymphomania. Dua-duanya adalah kelainan dan mereka orang-orang yang sakit yang perlu pengobatan Diobatin. oleh dokter. Biasanya dokter juga untuk mengobati itunya dibantu juga oleh psikiater. Oh. Karena psikisnya juga ngaruh. Psikisnya Kan dia ngaruh. jadi nyari Dia melulu. kita harus lihat mungkin waktu masa kecilnya dia melihat ibunya misalnya yang nymphomania nih yang dokter dapetin ya kasusnya nymphomania itu dia sering lihat ayahnya itu mabuk kemudian mukulin ibunya. Dan dia ingin membalas dendam pada laki-laki. Nah dan laki-lakinya itu dibuatlah ketika dia kaya itu laki-lakinya tuh beberapa yang disuruh kalau mau hubungan tuh sampai nyembah-nyembah sampai nyium-nyium kakinya. Jadi rasa puas itu
terpuaskan untuk membalaskan ibunya kepada laki-laki sendiri. Berarti kayak hubungan lo sama perempuan-perempuan lain yang lo bilang profesional tuh kayak begini kan? Berarti profesional? Iya. Apa penggulat? Penggulat profesional? Nggak ada gue penggulat begitu. Berarti sebenarnya trauma masa kecilnya nggak melulu soal seksualitas ya? Sangat. Bisa yang lain-lain. Tapi berujung akibatnya dalam ke sono. seksualitas. Itu masih bisa disembuhin, Dok? Masih, saya punya soalnya, maaf ya sambil Iya, minum Dok, minum. Kurang nggak Dok? Nih, punya saya Dok, ambilin. Jangan. Semua. Hei, kasih dokter. Oh iya, maaf. ini minum buat gua. Jadi, Ini belum lo minum kan? Iya, bener. pernah ada pasien yang memang seperti itu. Dia nangis, dia tuh jadi pengen, kenapa dia itu sampai ini banget hiperseksual, nymphomania banget. Sampai dia itu nyewain kos-kosan ya, yang diisi oleh mahasiswa. Saya nggak usah bayar di kos-kosan, saya dia dibayar untuk melakukan itu. Dan dia tuh paling bahagia kalau cowok-cowoknya itu beberapa melakukan saya kayak pesta orgi Iya, gitu. kayak eksploitasi si cowok-cowok tapi inilah. dia tuh pengen sembuh. Oke. Nah kita langsung kan kita ini ternyata kecilnya dia begitu, dia itu yang ibunya itu ada isi keberapa gitu, bapaknya tuh karena jawaras mabuk, jadi sering mukulin. Dan dalam hati kecil tuh suatu saat saya akan membalas laki-laki. Nah cara dia membalas adalah dengan dia menyediakan kos-kosan yang baik, kemudian mereka nggak usah makan. Mahasiswanya kasih motor dan sebagainya. Dok, boleh tahu nggak kosannya di mana? Kamu mah enggak akan Enggak, dikasih tahu. minimal WhatsApp dulu lah. Baru ntar kita jadi. Enggak, tapi sekarang pasien itu udah sembuh. Udah mulai Pengobatannya pelan-pelan. kayak gimana, Dok? Pengobatannya Kayak ngobrol aja? selain ya ngobrol ke psikiater, kita arahkan kepada agama. ada Kita dekatkan. pelampiasan Karena seks itu kan situnya. suatu energi. Suatu energi yang kalau energi itu bisa apa? Dialihkan, disublimasi, direpresi. Kalau direpresi kita tekan, dilarang, nggak boleh dosa, dia malah akan meledak. Tapi kalau kita alihkan, energi kamu alihkan untuk kebaikan gimana? Kalau kamu banyak bekerja, energi kamu yang untuk seks itu kan tadi 100 kalori, 200 kalori misalnya per ini. Kamu bantu untuk membantu orang-orang miskin, kamu ikut untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan amal, mencari dana misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang baik, bisa. Dok, Ada Dok. Udah rapi. Ini yang tadi dicoblos nih sama dia. Udah kayak Waktu pemilu pilkada, aja, waktu pemilu dia coblos Allah. bareng. Bikin dia Waktu kertas pemilu. pemilu. Waktu pemilu. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Oh ini terima tajilnya kasih. Sahil. Bagus Ini juga loh. tajilnya, ya Allah. Asal banget lo ngomong. Kan aku semanis kurma. Iya, amin. Aku udah coklat bagai kurma. Iya benar. Iya. Ini istrinya dong. Iya, iya. Kalau Istrinya ini Sahil. kurma ngasih kalori, kalau ini ngabisin kalori dok. Bener. Bebas diskusi ya. Ada temen gua sama laki Iya. nih, Dokter Boyke. Dari tadi Iya, nanya-nanyain gimana? soal macem-macem. Nanya-nanyain apa aja tuh? Macem-macem kan laki lu pubernya nggak habis-habis nih. Gue pengen nanya puber juga. Iya, Puber gimana tuh itu? ada habisnya nggak sih dok? Puber itu habis dong. Kan puber itu adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Dan 13-14 tahun. Oke. Dia diciriin dengan tubuhnya brewok, jakun, Iya. mimpi basah, kemudian suaranya pecah. Tapi orang sering mengatakan bahwa nanti juga akan puber lagi. Namanya puber kedua tuh bohong. Gak ada. Emangnya mitos. kamu kalau udah umur 40-50 tahun keluar lagi jakun yang tambahan. enggak sih. Keluar Ini lagi bewoknya. nggak mungkin kan. Kemudian juga dia akan suaranya ganti lagi kan enggak. Tapi masalahnya gini dok, waktu dia masuk menginjak umur 40, dia langsung ngomong, gue kayaknya lagi puber-pubernya nih. Dia itu ngomong sih gitu. pembenaran seakan-akan alam yang membuat dia begitu padahal dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Emang dasarnya gatel kan? dasarnya Kalau kayak gitu, gatel. iya. Dok, kita tuh nggak akrab ya dok. Dokter nggak boleh langsung ngejudge begitu. Lah saya ngejas begitu karena banyak orang selalu mengatakan kan alami dok saya mencintai wanita lain di umur segini, kan alami saya jadi sugar daddy, kan kacau kalau kayak begitu. Maaf, tapi biasanya orang-orang yang ngomongin puber kedua dok, nggak melulu tentang seksualitas. Bisa kadang-kadang Toto punya hobi baru, beli mainan apa Kalau gitu-gitu. kayak gitu, itu artinya apa? Itu artinya dia merubah, bukan merubah mindsetnya mulai bijaksana. Dia ingin bahwa hidup ini tidak membosankan, tidak hanya mencari uang saja, tapi ada yang lari ke arah spiritual, lebih rajin pengajian. Yeah. Ada yang hobinya sekarang
memelihara ikan, ada itu oke karena Tapi nggak dia ada juga urusan sudah sama puber. ada. Hobi melihara perempuan gimana? Itu bukan. Itu bukan. Itu Berarti kalau- nggak ada alasan ya nggak kalau ada genit sama alasan. cewek-cewek lain Nggak selain ada istri alasan. itu bukan puber ya dok ya? Bukan. Itu sih memang dianya memang dasarnya aja udah genit. Emang dasarnya dan aja. tidak dan tidak kuat imannya. Karena Gak kuat imannya dok ya? Iya. Gak kuat imannya. Boleh tadi Judgmental nih perempuan, boleh, Dok. boleh tadi Aku diulang mau tanya. adegan nunjuknya dok tadi itu emang dianya. Nah gitu tadi. Emang udah pasti elu nih sangkanya. kalau sampai, Kalau katakan sampai. dia ini, kalau misalnya dia punya hobi kenapa dok, saya kan udah mau pensiun, saya mau buka restoran, saya mau buka lapangan padel misalnya, Iya. itu boleh, dia sudah memikirkan hal yang baik. Kalau pensiun jangan sampai nganggur, itu Iya. boleh pada orang-orang. Tapi nanti kalau pensiun gue mau kawin lagi, gue mau cari yang lebih Nggak ada muda, itu. ada bukan? Itu adalah nafsu. Nafsu. Nggak ada puber kedua, Nggak ketiga, ada, keempat nggak itu nggak ada, ada. nggak ada. Tapi itu demi semua Allah mitos. dok, gue gak pernah mikir begitu. Jadi mikirnya apa? Gak pernah mikir mau kawin lagi kalau udah pensiun. Tapi nafsunya ada. Enggak. Nggak ada. Terus Ya, sejujurnya yang dia nggak pernah mikirin itu bukan lapangan padel itu. Yang kawin kayak masih dah dia mikirin itu. Lapangan golf satu lubang. Tapi lucu banget, dokter. kalau bicara soal nafsu dok, kan kalau bulan puasa kayak gitu sebenarnya tuh puasa tuh mempengaruhi ini nggak sih dok, kayak Mempengaruhi. hormon, gairah seks gitu. Jadi kita tahun berapa 2018-2017 pernah melakukan penelitian ya pada pasien-pasien yang berpuasa itu gairah seksnya tuh turun berapa persen. Iya. Ya, berapa yang biasanya berapa kali, kita tanya berapa kali, pasien kan datang 50% turun. Nah, jadi memang betul ya, puasa itu betul-betul bagus. Bukan bagus hanya untuk mengendalikan nafsu. Nafsu amarah, nafsu makan, kemudian juga nafsu untuk berbuat jahat ya. Pokoknya, tapi juga ketika berpuasa ini juga tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Itu penelitian udah banyak deh, Ya. yang intermittent fasting dan sebagainya. Kalau kita kan ada puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan itu memang setelah 1 tahun kita ini kan ya makan segala macam, kita sekarang atur. Tapi juga jangan cuma makan saja. Yang mindset kita yang harus diatur adalah apa sih yang bisa dilakukan di bulan yang suci, kan namanya juga bulan suci. Ya. Kita lebih baik lagi. Tetapi yang sering kadang-kadang kita sudah berpuasa, menahan amarah, menahan seks. Selesai aja lebaran, kelakuan balik lagi. Nah, itu jadi puasanya nggak berhasil. Sama kan, kalau kita udah sholat, kan kalau kita sholat kan harusnya setelah sholat itu bertebaran dengan membawa kebaikan-kebaikan. Betul. Ya, betul. Tapi setelah sholat masih korupsi lagi, masih nyakitin orang lagi, masih ngomongin orang lagi. Berarti kan tidak ada gunanya sholat itu. Tidak mau, Tidak membawa berkah tidak kepada berbekas dia. lah ibaratnya Betul. begitu ya dok ya. Tapi mungkin nggak semuanya orang-orang yang pas Ramadan nafsunya turun dok untuk hubungan ya sama Untuk istri. yang muda, ya. Ya, mungkin ada yang tetap 50%. 50%. Nah. Berarti kan ada setengahnya Ya, tuh. setengahnya. Apa jangan-jangan tuh makanan yang ngaruh ya dok ya? Makanan ada nggak sangat makanan-makanan ngaruh. yang Iya. mungkin apa namanya? Enggak, lo tenang aja. Gue udah takut, gue udah minjirin badan nih, gue pikir lu mau nunjuk gue. Enggak, 10 menit sekali. Ada juga. Emang Ini ngerasa? kan nggak tahu kamu Iya. memang kalau coba sekarang kamu lihat pikirin makanan-makanan apa yang Jangan-jangan lu salah dipilih. makan itu. Nah, ini Jadi dok. hari ini lu getol Ya. banget. Apakah ini mitos atau enggak? Kayak misalkan daging kambing, Yes. segala macam. Duren. Oke, aku gitu. bilang ya. Satu, daging kambing. Penelitian menunjukkan daging kambing itu meningkatkan libido karena dia pertama membuat tubuh menjadi panas. Yang kedua, ada yang namanya zat fenilalanin. Fenilalanin itu merangsang ke otak sehingga untuk melakukan hubungan badan itu menjadi lebih mau meningkatkan libido. Dari si Berarti daging bukan kambing itu. Dari kambing itu. Berarti bukan mitos kan? Itu Bukan fakta. mitos, itu nyata, itu nyata, itu nyata. Selain itu apa lagi dokter? Kemudian kerang. Biasanya nggak masakin maksudnya. Kerang. Sampo udah mau habis ya. Biar dia nggak masakin katanya. Saya cari menu lain. Kerang juga. Kerang itu mengandung zinc. Ya, zinc itu prekursor untuk membantu testosteron naik. Sehingga testosteron naik, kualitas darah juga bagus, tapi libidonya juga naik. Ketiga adalah semangka. Semangka itu sudah kita teliti kalau di jus, di apa, itu adalah prekursor dari sildenafil. Sildenafil itu model nama ininya Viagra. Nah, karena prekursor itu dia bisa menambah juga. Kemudian yang keempat adalah alkohol. Oh, itu kita enggak ya? Alkohol Itu enggak, enggak ya, ya. kalau Islam kan Duren, alkohol. duren katanya duren Duren juga. juga. Duren juga? Duren karena efek
termalnya, efek panasnya. Karena ketika dia panas, tubuh itu lebih terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi itu artinya terbukanya pembuluh-pembuluh darah. Dan makanya dia rileks, pembuluh darah ke situ terbuka. Langsung. Berarti kalau ada orang buka puasanya pakai duren, kerang, makan beratnya kambing, dessertnya semangka, udah pasti kelar makan. Gini ya. Kenapa begitu? Lihat bininya. Atau dok, kalau misalkan kita lagi buka puasa bersama gitu ya, tiba-tiba ada cewek datang bawain kita semangka, kode dong itu berarti. Bukan, enggak selalu begitu. Kok gitu? Kan nggak semua punya pengetahuannya Dokter Boy ke Bahrul. Enggak semua. Semangka itu bagus karena dia kan juga C-nya tinggi, antioksidannya juga tinggi. Tapi harus dipikirkan efek ke situ. Ya nggak apa-apa. Semangka itu kan buah yang murah. Buat orang-orang masyarakat yang nggak usah lagi dia harus beli afrodisiak, harus beli yang macam-macam. Minum jus semangka aja dengan rajin setiap pagi. Gitu loh. Mulai pagi bikinin akunya jus semangka. Pohonnya udah busuk. Emang metik, beli bukan metik. Enggak ada yang jual pada habis. Tapi kalau ngomongin makanan gitu ya, sama hubungan kan tadi ada hubungannya tuh. Tapi kan puasa kita cuma makan 2 kali nih dok. Sahur ame buka. Kalau dari kacamata Dokter Boyke, berhubungan itu mendingan menuju sahur kayak dia atau habis buka kayak dia nih. Dok jangan nunjuk-nunjuk dulu dok. Kan baru kamu cerita. Iya memang sih. Paling bagus itu justru serangan fajar menjelang. Jadi kita sebelum kita mau sahur kan biasanya masak dulu, begituan dulu. Karena apa? Pada laki-laki ya secara siklus sirkadiannya itu hormonnya lagi naik. Perempuan juga sudah istirahat, nggak capek. Dia kan udah tadarusan, udah ini sehingga seksnya tuh bisa lebih nikmat. Kemudian mandi bersama-sama. Mandi junub kan? Iya benar, sebelum subuh. Sudah jadi puasa dah. Enggak dong, kan mandi junub dulu. Jangan dibarengin dok. Iya enggak, setelah mandinya, setelah itu. Ya enggak apa-apa kalau itu mau bagian dari variasi. Enggak habis-habis dong, mandi lagi, dulu lagi, mandi lagi. Lo keluar deh. Otaknya. Lo keluar deh. Ya susah-susah nih. Otaknya ke situ melulu sih, maksudnya mandi itu kan di situ juga ada ungkapan rasa terima kasih kepada pasangan. Makasih ya, aku puas banget. Sini aku bersihin rambutnya, sini aku siramin pakai air hangat. Kan itu kan suatu bentuk komunikasi intim. Bener. After the aktivitas suami istri. Jadi disarankan untuk kita mandi bareng. Mandi bareng paling bagus. Tuh. Tapi dok, lanjutin dok. Ya. Tapi lanjutin. Tapi soal apa? masalahnya takutnya kegoda lagi. Kegoda lagi ya enggak lah, kan kita juga udah tahu kalau kita kayak gitu kan bisa mengendalikan diri juga. Ya udah buru-buru mah pakai anduk, buru-buru itu sahur masak sahur baru nanti kita baru nyusul gitu. Ya udah. Itu kan kalau buat orang-orang yang bisa mengontrol. Nah dia nggak bisa, gimana itu dok? Jangan asal nuduh. Diikat aja. Nggak bisa ngontrol. Leher tombaknya diikat aja cet gitu. Nggak mungkin ya ngontrol. Bisa ngontrol lah. Bedanya satu lagi nih. Bedanya ya Lil ya, antara manusia dan binatang itu kemampuan mengontrol diri. Masa kamu mau disebut binatang sih? Kan nggak mungkin. Kalau jadi clipper ya. Iya. Sahil, bedanya manusia sama binatang. Iya. Itu kan kalau binatang nggak bisa nahan nafsu. Nah nggak bisa nahan nafsu, apa aja disikat. Gila, baru habis puasa lihat istri pakai dasar langsung berak, jangan nggak inget lagi. Itu binatang. Kalau kita manusia dia bisa. Gitu. Dok, demi Allah, puasa kali ini di podcast kali ini gue jadi objek. Ya bukan objek. Ini kan bukan cuma objek buat dia aja, tapi kan buat semua pemirsa yang lain. Jangan kalau suaminya terlalu begitu juga ingat, bedain loh. Kamu adalah memang di dalam tubuh, di dalam otak kita tuh ada yang namanya limbik ya, itu tuh bagian daripada sisa-sisa otak reptil yang nggak bisa menginikan. Jadi reptil. Jadi kalau kita masih berkelakuan seperti itu, jadi otak reptilnya yang bekerja bukan. Otak reptil. Dok, maaf ya, maaf banget nih. Ini podcast kan udah ngundang macam-macam orang dok. Berbagai macam orang, komika segala macam orang-orang yang seru. Dia udah sering diceng-cengin.
dokter adalah yang paling akademik yang kita undang. Tapi kalau yang paling nyakitin ya. Dia belum pernah serendah ini loh. Alah. Bukan paling nyakitin, saya tidak mau menyakiti, tapi kan untuk ke yang lain juga. Menyadarkan supaya ya. menyadarkan Inspirasi diri. aja nih, menyadarkan Jadi edukasi. puasa itu jangan cuma nahan nafsu-nafsu itu saja. Tapi bagaimana kita juga membuat puasa itu lebih bermakna. Ya, amin Iya insyaallah. Gini dok, apa yang bisa men-trigger otak reptil itu tadi biar bisa bangkit? Ya, ingat, laki-laki. Ngajar lu. Sambil dengerin gini nih. Gimana dok? Laki-laki itu tertarik kepada wanita itu melihat bentuk tubuh. Ya. Dari mulai bagian depan, bagian belakang, betis, leher. Jadi juga nanti kamu kalau puasa itu tertutup. Jangan kelihatan itu dibuka-buka. Itu juga akan, karena kalau misalnya tiba-tiba dia enging gitu masih bisa nahan gitu loh. Iya kan juga langsung enging, ya udahlah nanti gimana ntar aja. Nah kan nggak bisa begitu. Ya. Jadi juga dari pasangan-pasangan yang ada di rumah sebagai istri-istri, apalagi kalau suamimu masih muda, baru nikah. Waduh. Baru rencana punya anak, please deh pakai baju nggak usah pakai terawang-terawang. Iya. Kalaupun pakai baju yang ini yang nggak usah yang berbentuk. Kayak gini gitu ya. Iya. Jadi Jadi lebih apa? Lebih kita bisa yang laki ya udah memang laki begitu gitu. Lo jalan kemanapun kan laki kadang-kadang ngelihat mata buaya atau mata ini nggak Gatel begitu gitu. karena memang Nalurinya nalurinya begitu. Yang nggak boleh diomelin ya dok ya. Nggak usah diomelin. Berarti dok, kalau misalkan pada kondisi sebelum Ramadan dia pakai pakaian tertutup, tapi pada saat Ramadan dia pakai pakaian terbuka, itu ujian buat laki-laki. Ya. Iya. Ingat, istri itu adalah ujian hidup. Bukan di dalam, dia itu adalah guru kehidupan. Bukan hanya untuk masalah hubungan suami istri. Tapi masalah-masalah yang lain gitu loh. Kamu mesti sabar kalau misalnya istri rada-rada ngomel. Iya, Istri rada-rada. Mulai ke gue ini objeknya. Enggak. Kadang-kadang dia cemberut karena capek gitu, karena apa. Itu mesti sadar. Karena itu adalah ujian, kita puasa kita lulus gak? Kalau kita ikut marah, Nggak jadi nggak dapet ujiannya. setan masuk ke dalam tubuh kita karena kita marah. Ngapain sih lo dari tadi cemberut mulu? Nah, kalau kita udah ngomong begitu, setan masuk ke dalam puasanya berkurang. Dok, tapi saya mau nanya dok, ini agak-agak kayak apa namanya kontradiktif. Ya. Ini yang saya tahu ya, orang awam ya. Oke. Katanya kan yang lebih nafsuan secara medis gitu, secara otak juga kan laki dibanding cewek. Tapi kan katanya juga Kata yang siapa paling sih? diem, yang paling apa ya? Gue ngomong nggak enak deh ini. Kenapa sih? Karena ntar takut lu tahu dari mana gitu. Yang paling sulit puas itu cewek. Tapi yang paling nafsuan laki gitu, kayak bertolak belakang gitu dok. Jatuhnya dari mana ya? Dari film. Ada film dokumenter. Dokumenter apa? Dokumenter. Biologis. Jadi Kamal bukan dari pengalaman. Nah, oke. istri saya mah puas. Kata Sama lu, siapa? sama lu. Harusnya ya. Sembarangan gue ngomong. Kan gue nanya, gue men-clearkan di sini. Nanya waktu bener apa enggak? Iya bener apa enggak? Jadi gini, kita penelitiannya itu berdasarkan fantasi seksual. Dalam 24 jam tuh berapa kali sih laki-laki itu memikirkan tentang seks? Itu, Kemudian perempuan berapa kali? Ternyata memang perbandingannya laki-laki lebih 60 banding 45. Dalam satu hari ya. Satu hari. Terlibat mikir lagi. Itu rata-rata ya. Jadi memang lebih. Namun juga ada yang harus diperhatikan. Memang laki-laki itu pemikiran banyak, tapi kelebihannya perempuan kalau dia dapat sekali dan si lakinya jagoan, dia bisa dapat berkali-kali. Padahal laki cuma dapat sekali. Oh gitu. Itulah Tuhan tuh Iya, adilnya begitu. Dia bisa berkali-kali. Yang namanya multiple orgasm. Nah, multiple orgasm. Kita nyimak banget loh ini. Parah. Iya kan? Orang Bab lagi- ini kita nyimak banget. Iya, orang kita pengen les privat dari kecil nggak dikasih. Mau les privat apa? Piano, biola apa? Nah, mau dokter Boyke. Saya mau dokter Boyke, les privat aja. Tapi mitos atau fakta sih Iya. Dok, sebenarnya kalau misalkan kita di bulan Ramadan dengan kita berpuasa itu memperbaiki kualitas sperma. Betul. Oh iya, kok bisa? Bukan, iya dong. Nafsu banget tuh, Karena- kayak. Iya, enggak. Jadi bikin subur Kan dong, kita Dok, nggak ada Tapi asupan. ingat ya, namanya kualitas sperma itu sangat ditentukan oleh mood, oleh makanan yang kita makan,
oleh hormon-hormon. Oleh karena itu kalau ketiganya ini seimbang, terutama makanannya bagus, proteinnya bagus, tentu kualitas spermanya bagus. Lagi pula, ini saya selalu ajarkan, lagi puasa nih, kamu kan pengen punya anak, doa kamu lebih diijabah pada waktu di bulan puasa. Ramadan Jadi soalnya. banyak merasa, kok kualitas sperma saya jadi lebih bagus karena dikabulkan oleh Tuhan. Nah, dari mana takarannya diketahui bahwa kualitas spermanya itu Saat bagus? puasa. Pemeriksaan sebelumnya kan gini, nih pada waktu lebaran misalnya kan, lebaran dokter kapan prakteknya? Mereka udah puasa kan, udah gitu kemudian lebaran, 2 hari ketiga udah praktek dokter misalnya gitu, dia periksa spermanya bagus. Lalu keluar gini-gini. Wow. Oh. Biasanya kan gini-gini doang kan. Kadang-kadang si pasangannya sendiri, dok waktu kita pertama mungkin hubungannya kan karena 50% juga berkurang, jadi kan dia disimpan gitu loh. Jadi kualitinya lebih kan baik. berkurang, kualitinya meningkat. Sering bilang banyak loh dok sampai tumpah misalnya gitu kan. Artinya lebih banyak kok. Tumpah bukannya tumpah. Ininya bawa ember. Luber. Kalau Tapi sel telur gimana? Iya. Sel telurnya juga membaik gitu nggak dok? Membaik, biasanya kan membaik juga. Kalau sel telur kan sangat tergantung pada makan. Dan sel telur kan hanya keluar pada masa subur, pada hari ke-13 atau 14. Jadi puasa nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau laki-laki ya, karena dia lebih ini. Karena kan ada yang beberapa yang maunya, saya selalu mengatakan jangan tiap hari, 2 hari, 3 hari sekali supaya sperma yang mudanya itu bisa membuah. Ini kalau kasus-kasus infertility ya, kasus-kasus mereka yang nggak ingin punya anak ya, supaya spermanya lebih banyak kan sperma yang tua yang membuahi. Karena dengan sperma yang tua itu bisa membuahi, dia lebih cepat bisa menembus telur. Oh gitu? Iya. Sperma justru bagus Makanya yang tua. kalau dibilang tiap hari itu jangan. Jedakan sehari kalau perlu. Kalau perlu 3 hari. Itu kalau untuk yang mau punya anak. Jadi 3 hari sekali. Tapi 3 hari sekali. 2 sampai 3 hari sekali. Tapi kalau kita udah ngerasa cukup nih cukup punya udah. anak, sekarang hajar tiap hari nggak aja, apa-apa. boleh aja. Nggak apa-apa. Dia keluar Yang sperma penting- culur, sperma muda. Sperma muda berarti. Jadi keluar rambutnya begini. Iya gitu. Kacamata tebel gitu. Ini apa ya? Oh, ovarium. Ini apa ya Tapi ovarium? bener nggak dok kalau kita kan katanya kalau kita nahan hawa nafsu itu bisa bikin jerawatan jadi breakout gitu. Jadi begini, ketika kita menahan, ya sebenarnya ada perubahan dari hormon-hormon. Pada laki-laki dan perempuan juga namanya testosteron, meskipun sedikit. Nah, si testosteron ini kan berpengaruh pada folikel rambut. Ya, folikel rambut. Kadang-kadang rambutnya jadi lebih banyak berminyak, mukanya lebih banyak berminyak, timbullah jerawat. Apalagi kalau ditambahkan makanan-makanan yang berminyak juga, seperti gorengan, kemudian coklat, itu juga bisa. Itu juga. Iya. Dok, tapi kalau ngomongin frekuensi, Ya. kan katanya nggak bagus terlalu sering. Kalau terlalu jarang nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Idealnya berapa? Penelitian, ini penelitian dikaitkan dengan kesehatan. Kita bicara ya. Penelitian dalam rangka mencegah pembengkakan prostat. Ya, dilakukan penelitian nih. Ternyata orang-orang yang melakukan seks teratur dengan istrinya. Ya, dengan Ini istri saya dong. dia belum kenal lo aja, image-nya udah nyampe. Keren. Udah bisa menilai. Udah bisa menilai. Seminggu 1-2 kali akan terhindar dari pembengkakan prostat. Nah, karena apa? Karena cairannya dikeluarkan sehingga prostat tidak sempat menahan, di mana hormon epiandrosteronnya itu membuat pembengkakan. Kenapa harus dengan istrinya? Karena ketika tidak dengan istrinya dia ada stres. Dan stres itu bisa memicu pembengkakan juga pada prostat. Stres itu juga bisa memicu penyempitan daripada pembuluh darah, memicu juga penekanan dari testosteronnya juga, kekacauan dari testosteron mengakibatkan pembengkakan. Jadi selalu saya katakan, iya Pak, dok katanya istri saya sekarang gara-gara menopause ngelayanin saya 2 minggu sekali. Kalau gitu saya supaya nggak kena prostat, saya cari wanita yang lain. Oh tidak, salah. Harus dengan istrinya. Apalagi kalau dengan wanita lain, dia itu bisa mengandung kuman, ya penyakit kelamin, diantaranya juga herpes, bisa klamidia. Itu bisa mengakibatkan prostatitis, bukan hanya pembengkakan prostat, akhirnya kanker prostat. Ngeri. jadinya kanker. Ngeri. Luar Tapi biasa. dok, kalau kita dalam seminggu 4 kali, Wajar. itu masih normal nggak? Jadi sekarang seks itu berdasarkan umur, ya.
Jadi di penelitian di beberapa negara, Indonesia, Singapura, Hong Kong semua ya. Memang paling tinggi Perancis ya, Denmark itu agak tinggi, Belanda juga. Belanda nggak tahu tinggi. Tingginya gimana nih, Dok? Artinya hubungan Intensitasnya. frekuensinya. Rata-rata ya kalau usia 20-30 tahun itu bisa seminggu 4 sampai 5 kali. Oke. 30 ini 85% nih, Ya, 80% ya. ya. Kemudian 30-40 tahun seminggu 2-3 kali. Oke. Kemudian 40-50 tahun 2 kali. 2 kali. 50-60 tahun 1-2 kali, 60 tahun ke atas 1 kali. Oh. Itu penelitian. Iya, Jadi iya. kita mengatakan bahwa, Dok, saya udah umur 40 tahun masih tiap hari. Berarti Anda termasuk yang 15-20%. Iya, Tapi bukan di luar. hiperseks. Iya. Dia hanya libidonya saja tinggi. Iya. Begitu. Berarti Luar kalau biasa. saya 37, saya kan 37 nih. Berarti lu berapa tadi? Masih 4 kali Kali seminggu. Iya. itu Berarti harusnya masih, di arah 20 berarti kamu bagus. Masih powerful Hormonnya dong. masih powerful. Iya kan? Gitu loh. masih perkasa laki kamu. 4 kali sama siapa aja? Tuh. Kalau dia cuma Nah, dia nyobain 2. ngakunya cuma 2. Dia cuma Yang ngerasain duanya 2. sisanya di mana? Sama siapa? Emang yang 2 nggak berasa? Sama siapa? Sama siapa? Apa buku gambar sinar dunia? Oh, pilih-pilih. Apa itu? Gua sama bini gua. Tapi Udah tadi jelas. sebelum lo berdua datang, sebenarnya gue lagi ngomong ringan juga sama dokter Boyke, bukan masalah beginian. Apa? Gue kadang-kadang mikirin empati juga nih sama dokter. Kenapa? Lo kebayang nggak? Lo punya keluarga, anggota keluarga lo adalah dokter Boyke. Kenapa Ya kan? emang? Jangan-jangan dia kerja hampir tiap hari tuh. Ada yang WhatsApp, buat nanya-nanya soal beginian ya kan? Dok, encernya hari ini. Iya gitu. Kayak gitu nggak dok kejadian dok? Jadi anak-anakku dari kelas 4 aku udah kasih pendidikan. Pendidikan seks, mau nikah, mau apa, memang aku langsung yang ngasih. Karena istriku meskipun dia seorang dokter, dia juga nggak bisa. Kadang-kadang anak-anak tuh kan aku punya buku, ya buku pendidikan seks, buku tanya jawab, buku apa di berbagai ini kasih aja. Udahlah dikasih kalau istri saya merasa malu, misalnya kasih aja buku-buku itu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan tuh paling sering itu adalah di IG. Di DM, tapi saya udah nggak mau lagi ngejawab karena kalau di DM tuh kadang-kadang dia kasih gambar, misalnya payudaranya besar sebelah, dikasih fotonya, kan itu kan gambarnya kan gila gitu. Oper. Kan boleh kan medis. Gede sebelah aja minta oper lo. Bukan, bikin grup aja kita. Jangan. Artinya apa? Jadi akhirnya saya bilang tolong jawab apa pertanyaannya. Saya selalu ngomong kalau di seminar di komen sehingga saya bisa menjawab dan menjelaskan kepada yang lain. Pasti di komen tuh saya Jadi jawabin. barengan. Terus misalnya nih contoh, punya saya bengkok di foto gitu, dalam keadaan ereksi bengkok gitu, kan itu bagaimanapun juga kan hal-hal menonton hal-hal yang menurut saya nggak pantas gitu. Berarti galeri dokter sekarang isinya Iya, gitu kayak gitu. barang-barang begituan. Ya dok. makanya. Inilah. Tapi yang DM ya. Iya. Tapi kalau yang gitu sih nggak berani. Gitu. Dokter safe udah nggak? gitu saya pengen tahu juga. Ngapain nih dokter Udah saya? pengen tahu juga gambarnya siapa nih yang ngirim. Iya. Biasanya nggak ada fotonya, nggak Iya, ada. males ya. Terus namanya juga aneh-aneh gitu. Satu-satunya orang di dunia ini hebatnya dokter Boyke ya. Cowok Lu lihat sono kameranya. Satu-satunya cowok di dunia ini yang di IG-nya ada gambar bininya nggak ngomel. Iya. Ngomel. Karena dia juga kadang-kadang lihat begini. Pak, nanti kalau dilihat cucu-cucu gimana sih gambar-gambar kayak gini masuk. Dia bilang begitu. Iya, emang aku nggak jawabin. Makanya aku nggak accept juga, nggak terima juga kan yang kayak gitu kan. Yang Tapi dibuka dok. Biasa. Tapi dibuka. Tapi sempat dibuka kan. Karena kan kadang-kadang cucu-cucu kayak gini. Yang papa, aku pinjem nonton itunya, mau nonton apa yang Robocop, apa Iya. perang-perangan. Tapi kan dia pas jadi di itunya masih di game misalnya itu dia lihat Notif. dia lihat kayak gitu. Biasanya mereka tuh cekikikan ketawa-ketawa. Nah itu aku sudah mulai curiga tuh. Ada apa? Yang papa enggak. Sini. Dia dihapus. Dok, aku boleh tahu nggak? Iya. Biasanya yang kirim-kirim gambar itu di range umur berapa, Dok? Saya kan nggak tahu karena kan ditutup fotonya. Fake account, Tapi fake tapi account. kalau yang mereka sih masih muda-muda kan, yang masih gini dok misalnya nih pengen putihnya warnanya pink, dia pakai obat ini tapi difotoin gitu kan gila kan, itu kan sama dengan merangsang kita kan untuk berhayal kan, loh wajar Baru gua mau dong, nanya. dan Baru itu gua kan mau nanya. wajar dong kita juga ngelihat kayak gitu kan bisa aja ya kan. Iya kan, mana ya mohon maaf ya misalnya orangnya kulitnya mulus dan sebagainya. Kita kan manusia normal ya, pasti ngelihat kayak gitu juga ya setidaknya begitu Dok, kan. sambil makan lagi dok. Bentar dulu, makan dulu kongguanya, Dok. Sambil makan lagi. Sambil saya mau nanya, pas banget pertanyaannya soalnya. Saya suka kadang-kadang bertanya-tanya.
Apa itu? Dokter yang suka ngeliatin perempuan ngangkang? Dokter apa, Dok? Objin. Gila perempuan ngangkang. Itu kan pekerjaan dokter bukan suka ngeliatin. Dengar ya. Cara lu nanya itu kayak Nanya itu udah merendahkan gak tau benar. nggak? Seakan-akan dokter Suka ngeliatin maksudnya kerjanya bukan ngintip Adegannya kalau di TV-TV kan begitu, lagi lahirin apa gitu. Sakit nih temen gue nih. Nah, Dok, jujur Dok, itu ngaruh nggak sih ke Ngaruh. nafsu? Harus jujur, ngaruh. Ya, apalagi kalau yang pasiennya yang gimana, Iya, ngaruh. iya gitu. Normal. Tapi kan setiap dokter melakukan pemeriksaan didampingi oleh suster. Jadi ada yang kurang Ada lebih yang ngerem lah. Ngerem. Suster harus ada. Itu ada. Kalau sampai nggak didampingi, kita bisa dituntut. Tapi pertanyaan saya bukan itu, Dok, malah sebaliknya. Takutnya karena hampir tiap hari, jadi bosen biasa gitu loh, Dok. Ada kayak gitunya nggak? Beda. Enggak ya? Pasien tuh kan cuma bisa diperiksa, dilihat keputihannya, dilihat pakai namanya spekulum, dilihat apa. Kan nggak bisa disentuh, nggak bisa sayang, gini-gini kan. Oh, nggak jadi bisa. nggak membuat itu. Kecuali kamu jadi dokter kandungannya, mungkin begitu. Aku nggak mau. Aku lebih suka jadi asisten aja. Jadi aku nggak perlu meriksa. Asisten kan nggak ngeliat. Kan di damping dia, samping dia. Asisten tapi nggak boleh ngeliat kan dok, di samping aja kan. Di samping. Samping. Tapi nggak ngebantuin kan, misalnya dok spekulumnya dokter mau cuci. Yang lihat tetap dokter karena kan ditutupin begini mal dia Cuma tuh Natsu yang lihat. ditutupin. Cuma dokter yang lihat. Cuma Suster dokter lihat. Dokter yang lihat, asisten kan dia perempuan, dia boleh ngelihat. Karena kan dia harus benerin ininya. Terus ngangkangnya kan mesti ukurannya gimana. Iya, gitu. Mesti turun ke bawah. Kan begitu. Berarti secara mental dalam tanda kutip nggak ganggu lah ya. Ya. Insting Dan manusianya kita masih itu, sama. Insting manusia sama. Cuman kita itu kan kalau kita lagu begini, ini tugas loh. Ini amanah loh. Dan Ya. ada kode etik. Ada kode etik Ya, gitu. betul. Itu kan sampai dilaporin, kita bisa dicabut itu. Iya, iya, Nah, iya, itu kan iya. banyak yang kejadian di Garut dokter Objin Iya, yang dimana iya. dicabut ini. Nah, Jadi sama ya, cuman kadang-kadang dokter itu kan manusia biasa juga. Ya. Kalau udah begitu kan suka dibecandain. Oh, gua mah mau ke dokter kandungan yang tuh kalau periksa tangannya gemeter gitu kan. Biasanya kan suka pada begitu-begitu kan. Padahal itu kan bercandaan-bercandaan orang gitu loh. Enggak juga gitu. Kita juga apa penceritaan kode etik kita juga punya ya itu ini tugas amanah. Justru kalau saya tuh memeriksa orang yang dipikirin tuh ini penyakit apa ya, kira-kira fokusnya ke kenapa? situ Fokusnya ke situ. soalnya. Saya mesti ngobatin gimana, cukup nggak ya cuman obat yang dimasukin, cukup nggak kira-kira jenisnya apa, kok keputihannya berbusa, apa jamur, apa bakteri, apa? Ya, Kan ya. mikirnya begitu. Beda. Jadi point of view-nya udah beda. Iya, karena Gitu. point of Kecuali view kalau dokter. kamu mungkin oh ini kok beda ya bentuknya. Mulus gitu. Gimana dok? Sehat ini mah. Enggak, soalnya kemarin saya gini-gini. Enggak dah kayaknya mah dah. Oke. Dok, biasanya dokter yang ditanya-tanya sama orang-orang. Ya. Sekarang di podcast Bahlul ini, edisi Ramadan, kita punya ceramah alias cerita sama Ana. Siapa tahu dokter Iya. punya keluh kesah. Pengen Atau nanya. mungkin ada kayak semacam butuh pendapat gitulah dari orang-orang awam. Kan nggak harus Iya, tentang dok. medis dok. Aku butuh pendapat juga. Apa, Dok? Aku kan generasi beda ya. Generasi aku kan masih generasi zaman-zaman dulu. Iya. Generasi sekarang tuh aku kadang-kadang bingung. Ya. Oke. Kayak misalnya perempuan nih. Aku minta tanda Boleh, pandanganmu ya. Perempuan-perempuan friend with benefit. Lo begitu sama gue begitu sama lo punya laki, gue punya bini, tapi kita nggak usah ini, kita fun aja. Nah, kenapa sih punya pikiran kayak begitu gitu? Oke, Jo, ini iman, udah deh jangan ngomongin itu. Apa mereka nggak takut dengan penyakit? Kedua, mereka nikah nggak mau punya anak. Oke. Ya gitu, itu juga buat aku apa sih tujuan menikah kan Ya. untuk menambah, Meneruskan. iya meneruskan generasi. Iya. Dok ada yang lebih ringan nggak pertanyaannya? Gua rasa ini sesuai dengan ini. Kenapa sih generasi sekarang tuh seperti itu gitu loh. Dan lebih mengutamakan ya, yang ketiga ya juga aku mau nanya juga. Kenapa sih generasi sekarang tuh nggak ada cita-cita untuk punya rumah? Mendingan gue nyewa aja deh. Duitnya gue pakai jalan-jalan. Lebih mengutamakan hal yang flexing kelihatan begitu gitu. Bukannya aku nabung karena aku kan punya anak. Anakku kan biayanya. Oke, mau punya anak cuma satu tapi punya lah. Gitu loh. Kenapa gitu. Oke, ini akan dijawab nanti sama ahlinya dok. Dan Kamal adalah ahlinya. Enggak, tapi kalau yang pernikahan itu kita kenapa? sebut on airing juga Pak. Ya. Apa? Ketakutan anak sekarang itu banyak banget mereka lihat sendiri dari sosial media. Karena terpaparnya sosial Terpapar media sosmed itu. dok, perceraian, perselingkuhan. Sekarang nih kita pernah, nih jujur dok ya, kita pernah ngobrol sama. Repot banget pala lu kanan kiri Kan kenapa lu di sih? sini, emang gue kayak bunglon, kata bisa begitu. Kan emang lu berdua kanan kiri gue.
Kita pernah ngobrol sama salah satu bos media deh. Bos media. Sekarang itu susah loh untuk nyari traffic orang baca berita kalau bukan berita gosip. Itulah makanya Iya. kualitas Indonesia juga. Dan sekarang saya kemarin dalam satu pernikahan, Ustadznya bilang, Dokter Boyke kasih tahu dong, kenapa sekarang tahun 2025 nih udah hampir berkurang separohnya loh Angka yang pernikahan. Ya, betul. Kan sedih juga gitu loh aku. Sementara kan ya artinya nanti kalau kita udah pada tua-tua, kalau nggak menikah dan nggak punya anak, siapa yang akan generasi kita yang menggantikan? Regenerasi. Iya. Anda bisa tahu, di Jepang juga begitu. Iya. Sekarang tuh satu orang Jepang menanggung sampai 6 sampai 7 orang. Karena kerjanya dia mesti kerja untuk menanggungin orang-orang yang udah tua-tua. Mana di sana hidupnya bagus, jadi matinya juga Lama. antara 90 Tuhan kita doain mati ya. Iya. Namanya 90 Lama. tahun. Iya. Nah ini juga jadi menikahkan Rasulullah, menikahlah memang kalau engkau sudah cukup umur, cukup ini gitu loh. Iya, Nah, iya, kalau iya. yang masalah dokter tadi bilang masalah friends with benefit dan segala macamnya, itu tuh lebih kayak ke ini sih, Dok, mereka tuh Ya, asumsi asumsi aja. Karena mereka melihat bahwa di sosial media semakin gamblang orang mengakses untuk hal seksual gitu kan ya. Akhirnya mereka melihat kayak ini adalah hal yang biasa, bukan lagi hal yang satu tabu. itu memang Normalisasi jadinya. Yang kedua, kok selingkuh tuh nggak malu sih? Malah dimasukin ke sosial media. Iya. Malah dia bilangnya gimana? Soalnya kan aku juga suka lah. Kok nggak malu sih? Dulu zaman aku selingkuh tuh bisa diomongin sekata udah malu, nggak berani keluar orang. Iya, benar. Jadi itu nilai-nilai itu tuh sudah berkurang ya, nilai-nilai rasa malu. Padahal, nih sorry ya, zaman dokter dulu-dulu yang mohon maaf yang pakai hijab tuh kurang. Ya. Kan? Zaman-zaman saya itu masih ada Dikit, maksudnya dikit. Sekarang udah banyak begitu, tapi dengan ngomong pakai hijab ngomong bahwa selingkuh itu nggak apa-apa. Kadang-kadang malu. Iya, benar. Ya itu ya yang Pergeseran selalu- budaya. Pergeseran budayanya tuh seperti itu. Jadi artinya nilai-nilai agama tuh tidak menjadi basic buat dia. Buat kan salah satu agama itu kan membuat kita berbudi pekerti yang baik. Ya. Oke. Merebut suami orang tuh kan jelek. Gitu. Sabar dok, sabar. Nggak usah emosi begitu. Baiklah, pemirsa TVRI, indahnya Islam akan kembali. TVRI. Enggak. Kayak narasumber kita luar biasa. Selanjutnya ini kita akan disimpulkan langsung oleh Ustadz Kamal. Nggak Ustadz usah Kamal pakai akan embel-embel Ustaz. merangkum. Sembarangan kalau ngomong. Untuk penutup silakan Ustadz Kamal. Yang pasti kita harapkan episode kali ini yang didapatkan oleh viewers kita nggak cuman yang pas ngengkang-ngengkang itu. Yang ngomong ngengkang kan lu. Iya benar, maksud gua ilmunya tetap dapat. Ilmunya gitu. dapat. Kenapa kita bahas ini di bulan Ramadan? Iya. Karena seks di bulan Ramadan itu juga merupakan satu hal yang penting. Dan berkah juga. Dan Berkah, wajib berkah. untuk dibahas. Iya, betul Gitu. sekali. Dokter Boyke. Luar Terima biasa. kasih banyak. Terima kasih juga. Kong Buan. Ya, makasih Kong Buan. Silakan. Ambil 40 Oh iya semuanya, ambil, benar, satu lagi. benar.